Kembali bersama Sundar di Bengkel Vidas, kita akan mereview materi tingkat SMA. Di sini adalah masalah dinamika ya, problem dinamika. Jadi ada balok 3 kg ya, dan balok 5 kg masih diketahui dihubungkan dengan katrol. Katrolnya adalah katrol ideal dan tidak bergerak. Dan perhatikan ini licin ya, ini licin. Nah, lantai ini kasar sekali, jadi bidang besar ini tidak dapat bergerak ya. Jadi yang bergerak itu hanya 3 kg ke kanan, 5 kg ke bawah. Dan dari gambar ini kita melihat 5 kg permukaan bawahnya mula-mula ya, pada saat dia belum dilepas ya, itu ketinggian dari tanah 50 cm. Lalu kemudian kedua balok ini dilepaskan dari kondisi diam, ini akan turun ke bawah. Nah, tepat sesaat belum menyentuh tanah, berapa kecepatannya ya, berapa kelajuan atau kecepatannya. Kalau sudah nabrak tanah tentu ada gaya yang bekerja, lalu di situ nanti 5 kg akan jadi diam gitu ya. Tapi tepat sebelum menabrak tanah itu berapa kecepatannya. Pertama-tama, gambar diagram benda bebas untuk balok 1 dulu, balok yang 3 kg. Seperti biasa, dia ada berat ke bawah M1 kali G, lalu ada gaya normal yang menahan dari bidang yang besar ini terhadap balok. Karena kalau enggak kan balok ini akan bergerak ke bawah ya. Tapi kenapa balok ini bisa diam di atas ini? Karena ada yang menahan. Setiap ada interaksi persentuhan, berarti secara tegak lurus ada gaya normal di situ ya. Nah, lalu kemudian ada gaya T ke kanan. Ini kan tegangan tali lagi tegang, dan ingat tali yang tegang itu menarik ya, bukan mendorong, jangan ke kiri gayanya, tapi ke kanan menarik objek yang kita analisis. Diagram benda bebas katrolnya ini bisa juga kita gambarkan ya. Kalau kita lihat bagi katrol ini ya, di sini kan talinya tegang, berarti tali ini menarik dia ke kiri, lalu ini menarik dia ke bawah. Ya, kalau ke atas mendorong dong, kalau ke kanan mendorong, kan ingat ya, tali itu menarik objek yang kita analisis. Lalu kemudian harusnya kan kalau ke kiri dan ke bawah, katrolnya geraknya ke kiri bawah dong. Tapi kenapa dia bisa diam, tetap pada tempatnya? Ada penyangga. Penyangga ini memberikan gaya penahan, FP. Nah, perhatikan bahwa di sini tidak ada, kalau kita analisis gaya-gayanya total gaya sama dengan 0, kita tidak akan ketemu atau informasi yang dibutuhkan untuk analisis benda 1 dan benda 2. Kita hanya akan mendapat FP-nya. Jadi ini kita tidak gunakan ya, tidak perlu ya. Yang ketiga, diagram benda bebas untuk balok 5 kg. Di sini dia punya berat M2G, lalu ada tegangan tali ke atas. Nah, ini diagram benda bebasnya. Tahapan pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk tahapan kedua. Tahapan keduanya adalah kita menganalisis hukum Newtonnya ya. Kita menganalisis hukum Newtonnya. Pertama-tama untuk yang benda 1 ya, kita lihat dulu sigma Fy-nya ya. Sigma Fy untuk benda 1 itu sama dengan 0. Karena total gaya dalam arah sumbu Y vertikal tidak ada pergerakan ya, totalnya 0. N kurang M1G sama 0, berarti N dikurang 3 kali 10. Saya gravitasi pakai 10 di sini ya. Gravitasi tidak diberitahukan, gunakan 10 meter per sekon kuadrat saja ya. 3 kali 10 di 30 Newton. N sama dengan 30 Newton. Untuk gaya ke kanannya, T sama dengan M1 kali A1, ini masanya 3, percepatannya A. Kenapa A1 jadi A? Karena nanti A2, untuk benda 2 saya juga gunakan A. Soalnya, benda 1 kalau gerak 2 meter ke kanan, ini gerak ke bawah 2 meter ke bawah ya. Kalau seandainya nggak ada yang nahan ya ini ya. Kalau ini geraknya 1 meter ke kanan, ini juga geraknya 1 meter ke bawah. Jadi poin saya adalah pergerakan benda 1 dan benda 2 itu sama ya. Artinya percepatannya sama, makanya gunakan A saja ya. Nah, lalu untuk analisis benda 2-nya, di situ hanya ada dalam pergerakan dalam sumbu Y, sumbu X-nya tidak perlu dianalisis. Sigma Fy sama dengan M2 kali A2. Dia bergeraknya ke bawah kan? Berarti yang menang itu adalah M2 kali G. M2 kali G dikurang T sama dengan M2 kali percepatan A2 ke bawah ya. Jadi 50 dikurang T ya, 5 kali 10, 50 kurang T sama 5 dikali A. Ingat tadi A-nya sama ya, makanya nggak usah A2, nggak usah A1. Tulis saja ini A ya, variabel yang sama, biar tidak kebanyakan variabelnya. Sekarang kita mau selesaikan persamaan ini. Antara persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa eliminasi ya. Ini saya tuliskan ulang dulu. T sama dengan 3A. Lalu di sini 50 kurang T sama 5A. Dua variabel tidak diketahui. Ada 2 persamaan. Jadi bisa diselesaikan ya. Jadi tahapan pertama gambar DBB-nya. Lalu tahapan keduanya kita analisis hukum Newtonnya. Tahapan ketiga sekarang kita selesaikan persamaan matematiknya ya. T-nya substitusikan ke dalam, 50 kurang 3A sama 5A. 50 sama dengan 3A tambah 5A, jadi 8A ya, 8A sama 50. A sama dengan 50 bagi 8, 6,25 meter per sekon kuadrat.
Jadi ketika ini dilepas, maka balok 2 dan balok 1 ya, itu akan dipercepat sebesar 6,25 meter per sekon kuadrat. Perhatikan 5 kilo ini turun tidak lagi 10. Kenapa? Karena tadi ada tali yang menahan. Jadi turunnya dia, percepatannya sekarang 6,25. Nah, ketika dia dilepas kan kelajuannya masih 0 kan. Tapi dia dipercepat ke bawah dengan 6,25 meter per sekon kuadrat sejauh 50 cm. Berarti ini GLBB nih, gerak lurus berubah beraturan. Saya bisa hitung ya, delta S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Ini rumus perpindahan untuk gerak lurus berubah beraturan ya. Nah, delta S-nya ini turunnya bidang yang permukaan bawah ini sampai ke lantai itu 50 cm. Saya jadikan meter, 0,5 meter. Sama dengan mula-mula V0 saat dia dilepas di sini adalah 0. Tambah setengah kali percepatannya 6,25 masuk ke sini kali T kuadrat. 0,5 sama dengan 3,125 T kuadrat, 0,5 dibagi 3,125 adalah 0,16 sama dengan T kuadrat, T sama dengan plus minus akar 0,16. Ambil yang positif. T sama dengan 0,4 detik ya, 0,4 detik. Lalu juga kita tahu bahwa dari rumus GLBB ada rumus yang satu lagi untuk mencari kelajuan akhir atau kelajuan pada saat T tertentu. VT sama V0 plus AT ya. Nah, VT itu yang kita mau cari kelajuan di sini. V0-nya saat di sini dilepas itu 0 plus dia dipercepat selama 0,4 detik. Itu sebabnya tadi kita mencari waktu. Karena waktu ini adalah waktu yang diperlukan ini ke sini, diperlukan masuk dalam persamaan ini. 6,25 kali 0,4, 2,5 meter per detik sesaat sebelum menabrak lantai gitu ya. Jadi 5 kilo itu pada saat dia sudah berjalan sejauh 50 cm sesaat sebelum menabrak itu 2,5 meter per detik. Saya juga bisa gunakan cara yang lain ya. Cara yang lain nggak menggunakan rumus yang pertama atau rumus ini. Ada rumus GLBB yang satunya lagi yaitu ini. Itu apa? VT kuadrat sama V0 kuadrat, VT kuadrat dikurang V0 kuadrat sama dengan 2 kali A kali delta S ya. Nah, rumus ini tidak perlu mencari waktu, gak ada T-nya kan di sini ya. Tapi adanya delta S yaitu perpindahannya. Nah, pas di sini perpindahan sudah diketahui 0,5 meter ya atau 50 cm. Saya jadikan 0,5 meter di sini. A-nya sudah dicari tadi 6,25 masukin sini kalikan 2. VT kuadrat yang kita mau cari kurang 0 kuadrat karena mula-mula waktu dilepas di sini 0 ya. Dapat VT kuadrat sama 6,25, VT sama dengan plus akar ya, plus minus akar 6,25. Ambil yang positif ya. Akar dari 6,25 yang positif itu plus akar 6,25 adalah plus 2,5 meter per detik. Oke, jadi kita dapat hasil yang sama. Dengan demikian, berapa percepatannya sesaat sebelum menyentuh tanah? 2,5 meter per detik. Sampai di sini pembahasan dinamika di Bengkel Vidas. Salam semangat!